Sudah hampir 3 tahun Kang Bahar hidup tenang di sebuah rumah sederhana di pinggiran Garut. Tak ada lagi suara klakson angkot yang memekakkan telinga, tak ada lagi bau keringat para preman yang dulu memadati terminal, dan tak ada lagi teriakan ancaman atau bentrokan berdarah. Ia kini lebih sering duduk di beranda rumah, menyesap kopi hitam sambil memandang hamparan sawah. Meski tubuhnya masih kekar dan sorot matanya tajam, Kang Bahar sudah tidak sama seperti dulu. Ia bukan lagi penguasa terminal, tapi seorang lelaki tua yang sedang mencari kedamaian setelah badai panjang dalam hidupnya. Namun, ketenangan itu mulai retak. Suatu sore, Rahmat, salah satu anak buahnya yang paling setia, datang dengan napas terengah-engah, bajunya robek, dan darah mengering di pelipisnya. "Kang, terminal Cicahem diserang orang luar," katanya dengan suara gemetar. "Mereka bukan preman biasa, mereka brutal, bawa senjata. Preman-preman kita lari semua." Kang Bahar tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, memandangi Rahmat, lalu menatap langit yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia tahu, badai itu belum benar-benar pergi. Kabar itu seperti angin panas yang menyebar cepat ke seluruh penjuru Jawa Barat. Nama yang disebut dalam bisik-bisik para preman adalah Hercules, legenda lama dari Jakarta yang dikabarkan menghilang setelah ditumbangkan oleh kekuatan politik. Tapi sekarang, Hercules muncul kembali, dan kali ini bukan untuk merebut Jakarta, melainkan menyasar jalur-jalur ekonomi di Jawa Barat. Terminal, pasar, pelabuhan kecil, semua ingin dia kuasai. Ia ingin mematahkan siapapun yang dianggap bisa menghalangi jalannya, termasuk Kang Bahar. Malam itu, Kang Bahar memanggil beberapa orang kepercayaannya. Mereka berkumpul di warung kopi tua dekat rel kereta, tempat yang dulu menjadi posko rahasia semasa perang antar kelompok. "Saya pikir masa kekerasan sudah lewat," ucap Kang Bahar perlahan. "Tapi ternyata, orang-orang seperti kita tak pernah diberi izin untuk pensiun." Semua orang terdiam. Suara jangkrik menyelinap di antara keheningan yang tegang. Di wajah-wajah mereka, tergambar ketakutan, tapi juga semangat yang perlahan-lahan menyala. Salah satu dari mereka, Ujang, bersuara, "Kang, kalau Hercules benar-benar datang, kita harus bersiap." Terminal Kiara Condong juga sudah mulai goyah. Preman-preman kecil mulai pindah pihak karena ditawari uang dan kekuasaan. Kang Bahar mengepalkan tangan. "Mereka lupa, kita tidak berjuang demi uang. Kita berjuang karena harga diri. Karena tanah ini, tempat kita hidup, tak boleh dikuasai orang luar yang cuma datang untuk merampas." Sementara itu, di Jakarta, Hercules berdiri di depan puluhan anak buahnya, pria-pria bengis bertato yang dulunya penguasa lorong gelap dan parkiran liar. "Jawa Barat akan jadi tambang emas kita," katanya dengan suara berat. "Tapi ada satu nama yang harus kita singkirkan dulu, Kang Bahar. Dia legenda di sana. Kalau dia masih berdiri, kita tak akan bisa duduk di singgasana." Di Garut, malam semakin larut. Kang Bahar duduk di ruang tamunya yang remang, memandangi dinding kayu yang penuh kenangan. Di situ tergantung foto-foto anak buahnya dulu, yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang hilang entah kemana. Hatinya bergejolak. Ia ingin tenang, tapi tanah kelahirannya sedang dalam bahaya. Ia pun berdiri, mengenakan jaket kulit lamanya, dan menggenggam sabuk besi tua yang dulu jadi senjatanya. "Kalau perang tak bisa dihindari," bisiknya lirih, "maka aku akan jadi api yang membakar gelap." Kedamaian itu memang pernah datang. Tapi kini, kedamaian itu retak. Dan saat retakan itu berubah jadi jurang, satu-satunya jalan bagi Kang Bahar adalah kembali menyalakan bara yang telah lama ia padamkan. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari terminal Lewi Panjang ketika sebuah mobil bak terbuka. Berhenti di pinggir jalan, belasan pria bertubuh besar melompat turun. Tatapan mereka dingin, rambut sebagian dicat pirang, dan di pinggang mereka tergantung rantai baja atau gagang senjata tajam. Mereka bukan orang-orang dari Garut, Tasik, atau Bandung. Mereka datang dari barat, dari jalan-jalan keras Jakarta. Dan mereka datang bukan untuk berdagang, mereka datang untuk menaklukkan. Seorang pedagang lontong sayur, Pak Sanip, hanya bisa gemetar saat salah satu dari mereka memukul dagangannya tanpa alasan. "Mulai hari ini, kalian bayar ke kami," teriak seorang pria bertato tengkorak di lehernya. Tidak ada perlawanan. Preman-preman lokal yang biasanya berkeliaran di terminal mendadak menghilang. Mereka tahu siapa yang mengirim orang-orang ini, Hercules. Nama itu saja sudah cukup membuat nyali menciut. Di tempat lain,
Rahmat mengendarai motor tuanya menuju rumah Kang Bahar. Wajahnya tegang. "Kang, Lewi Panjang tumbang. Preman-preman kita lari. Mereka takut. Ada yang sudah berkhianat." Kang Bahar menatap lurus ke jalanan depan rumahnya. "Berapa orang yang masih setia?" tanyanya. Rahmat menghela napas. "Mungkin 10 atau 5. Suara angin yang menggesek daun pisang di belakang rumah terdengar seperti bisikan kematian. Tak lama, seorang kurir datang membawa kabar, pasar Soreang juga diambil alih. Pedagang dipalak, anak-anak muda dipukuli karena menolak tunduk. Rasa takut merambat seperti racun ke seluruh pelosok kota. Hercules tak hanya kirim orang, tapi juga pesan, siapapun yang berani berdiri di jalannya akan ditumbangkan, seperti yang sudah ia lakukan di Jakarta bertahun-tahun lalu. Dan kini, ia membawa ambisinya ke Jawa Barat. Kang Bahar tahu ini bukan sekadar pertarungan antar preman. Ini perang ideologi. Hercules membangun kekuatan dengan uang dan ketakutan. Sementara ia, Kang Bahar, dulu membangun kuasanya dengan rasa hormat dan keberanian. Tapi zaman sudah berubah. Anak-anak muda kini lebih mudah tergoda materi daripada nilai. Bahkan beberapa anak buah lamanya mulai tampak ragu, seperti daun yang mulai menguning sebelum gugur. Di sebuah gudang tua di Cimahi, Hercules duduk di atas peti logistik sambil tertawa. "Kang Bahar, sudah tua dia, sudah lelah. Dia bukan lawan lagi," katanya. Anak buahnya menyeringai. Mereka tahu, satu-satunya yang bisa menghentikan mereka hanyalah legenda tua yang kini hidup dalam bayang-bayang damai. Tapi bagi Hercules, legenda tidak berarti apa-apa jika tidak berdiri di medan perang. Malam itu, Kang Bahar naik ke atas bukit kecil dekat rumahnya. Dari sana ia bisa melihat kelap-kelip lampu kota Bandung yang perlahan ditelan gelap. Ia berdiri dalam diam, tangan kirinya menggenggam kalung besi yang dulu ia ambil dari musuh pertamanya. "Kalau orang-orang baik diam, maka orang jahat akan berpesta," gumamnya. Ia tahu, ini bukan lagi soal mempertahankan nama. Ini soal menjaga tanah kelahirannya dari penjajahan gaya baru. Dan di balik sunyi malam itu, suara jerit para pedagang, derap sepatu preman, dan nyali yang roboh mulai menggema. Jawa Barat sedang disusupi kegelapan dari barat. Dan satu-satunya yang bisa menyalakan cahaya kembali, hanya Kang Bahar. 3 hari setelah jatuhnya Terminal Lewi Panjang dan Pasar Soreang, Kang Bahar mengirimkan pesan rahasia kepada para kepala kelompok lama, orang-orang yang dulu pernah menjadi musuh maupun sekutunya. Lokasi pertemuan ditentukan, sebuah villa tua tersembunyi di kaki Gunung Papandayan, dikelilingi pohon pinus dan jauh dari jangkauan mata-mata Hercules. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seolah langit pun tahu, sesuatu yang besar sedang disusun. Satu persatu mereka datang. Anton Gondrong dari Kramat Jati, yang dulu nyaris merebut kekuasaan Kang Bahar, kini berjalan dengan tongkat karena luka lama di lututnya. Taslim dari Tasikmalaya, wajahnya penuh bekas luka, tapi sorot matanya masih menyala. Ada juga Jaya Bule, si preman pensiunan dari Cianjur yang dulu terkenal karena bisa menjatuhkan lawan tanpa menyentuh. Tak ada senyum, tak ada sapa hangat. Semua duduk diam, hanya suara kayu terbakar di perapian yang memecah sunyi. Kang Bahar berdiri di tengah ruangan. "Saya tidak memanggil kalian untuk mengenang masa lalu," katanya pelan, namun suaranya menggema dalam. "Saya memanggil kalian karena tanah ini sedang direbut oleh orang luar." Hercules bukan hanya ingin pasar dan terminal. Dia ingin menguasai rakyat lewat ketakutan. Semua diam, beberapa mengangguk pelan, yang lain menunduk, menimbang-nimbang. Anton Gondrong mengangkat tangan. "Kang, zaman sudah beda. Anak-anak sekarang lebih percaya uang ketimbang loyalitas. Kalau kita lawan Hercules, berapa banyak nyawa yang akan melayang? Apakah masih layak?" Kang Bahar memandangnya lama. "Kalau kita diam, kita tidak menyelamatkan nyawa. Kita hanya menunda kehancuran." Taslim menimpali dengan nada getir, "Preman-preman muda sekarang malah bergabung dengan Hercules. Dia janjiin mobil, motor, cewek. Kita mau pakai apa buat melawan? Cerita lama tentang kehormatan." Kata-katanya seperti belati, menancap tepat di dada mereka semua. Tapi Kang Bahar tidak bergeming. "Kalau begitu," ucap Kang Bahar sambil menarik napas panjang, "biarkan saya sendiri yang berdiri. Tapi ingat, ketika kalian melihat tanah ini dibakar dan orang-orang kecil jadi korban, jangan pernah bilang saya tidak memperingatkan kalian." Ucapannya membuat ruang itu semakin dingin.
Tapi di balik kesunyian, ada satu hal yang terasa, rasa malu yang menyelinap masuk ke dada mereka. Jaya Bule akhirnya bicara, suaranya berat dan parau, "Kalau Kang Bahar maju, saya ikut. Saya sudah terlalu tua untuk lari. Dulu kita pernah saling pukul demi wilayah. Sekarang kita harus saling bahu demi tanah." Satu persatu kepala mengangguk. Pelan, tapi pasti. Malam itu, di balik kabut gunung, bara perlawanan mulai menyala. Pertemuan itu tidak menghasilkan strategi lengkap. Tapi satu hal sudah jelas, Kang Bahar tidak sendiri. Dan jika Hercules berpikir bahwa Jawa Barat akan semudah Jakarta, maka ia belum tahu bahwa legenda yang ia anggap usang, baru saja bangkit kembali. Bandung mulai berubah wajah. Bukan karena pembangunan, tapi karena bayang-bayang ketakutan yang merambat pelan, seperti kabut di pagi hari yang enggan pergi. Di terminal-terminal besar, bendera baru dikibarkan, bendera dengan simbol aneh, bergambar singa mencengkeram rantai. Itu tanda kekuasaan Hercules. Setiap pedagang kecil, sopir angkot, dan tukang parkir kini harus menyetor uang ke orang-orang bertato yang bicara dengan logat Jakarta kental dan tatapan penuh ancaman. Di tengah kekacauan itu, beredar desas-desus menyeramkan. Konon, Hercules punya seorang algojo yang hanya muncul saat targetnya dianggap spesial. Namanya Rengo, mantan petarung bebas ilegal, bertubuh raksasa dengan tangan kanan yang katanya pernah menghancurkan helm baja. Dia disebut sebagai hantu dari Jakarta karena setiap tempat yang ia datangi selalu berakhir dengan mayat. Dan kini, Rengo dikabarkan sedang menuju Garut, tanah tempat Kang Bahar tinggal. Sore itu, Rahmat datang dengan wajah pucat. "Kang, Rengo sudah di Limbangan. Dia bawa 4 mobil. Semua preman pasar di sana kabur. Mereka mau nyusul ke sini." Kang Bahar tidak menjawab. Ia menatap sawah yang mulai menguning. Dunia yang ia kenal dulu, dengan kode kehormatan antar preman, sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah kerakusan, kekerasan, dan kebanggaan semu yang dijual dengan harga murah. Di sebuah rumah kecil dekat alun-alun Garut, seorang anak muda bernama Dadan melihat ayahnya, seorang tukang parkir tua, dipukul hanya karena tidak menyetor uang. Ia hanya bisa menangis. Tak ada yang berani menolong. Para warga kini hidup seperti budak di tanah sendiri. Dan di tengah semua itu, satu nama mulai kembali bergaung, Kang Bahar. Malam harinya, Kang Bahar duduk sendiri di ruang tamu, memandangi sabuk besi lamanya. Ia ingat saat pertama kali ia memukul preman yang mencoba memalak ibunya, puluhan tahun lalu. Dari sana, hidupnya berubah. Ia tak pernah ingin berkuasa, tapi keadaan memaksanya. Dan sekarang, keadaan yang sama datang lagi, mencabik kedamaian yang ia perjuangkan dengan darah dan air mata. Kabar tentang Rengo terus menyebar. Beberapa teman lama Kang Bahar menyarankan ia pergi sementara waktu. "Ngungsi dulu, Kang, biar kita yang hadapi." Tapi Kang Bahar hanya tersenyum tipis. "Kalau saya lari, besok orang-orang yang lari. Dan Garut akan jadi kota tanpa tulang belakang." Ia tahu, Rengo bukan sekadar musuh fisik. Dia adalah simbol dari ketakutan yang ingin meracuni tanah Sunda. Tepat tengah malam, suara motor menggerung di luar rumah. Puluhan motor berhenti. Rengo turun dari mobilnya, berdiri di depan pagar rumah Kang Bahar. "Bahar, keluar lo, gue denger lo masih mau ngelawan," teriaknya dengan suara berat. Di balik tirai, Kang Bahar berdiri. Tubuhnya tegap, meski usianya tak muda. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada rasa gentar di wajahnya. "Aku keluar, Rengo," ucap Kang Bahar tenang. "Tapi bukan untuk menyerah. Aku keluar untuk mengubur mimpi buruk dari Jakarta yang datang tanpa izin ke tanah ini." Udara Garut malam itu begitu berat, seakan langit pun menahan napas menyaksikan dua generasi kekuatan yang akan saling beradu. Di halaman rumah sederhana Kang Bahar, sorotan lampu motor membentuk lingkaran yang nyaris suci, arena pertarungan yang akan menjadi legenda. Rengo berdiri tegak, dadanya telanjang, penuh bekas luka dan tato, seperti buku kisah kejahatan yang tak pernah ditutup. Di hadapannya, Kang Bahar, dengan baju hitam polos dan ikat pinggang logam lamanya, tampak seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. "Lo cuma legenda tua," ucap Rengo sambil menepuk-nepuk tinjunya sendiri. "Gue datang buat mecahin dongeng." Tapi Kang Bahar tidak membalas dengan kata. Ia maju 3 langkah ke depan, berdiri hanya 2 meter dari Rengo. "Kalau kamu datang untuk menakut-nakuti, kamu salah alamat.
Di sini, orang tidak hidup dari rasa takut. Mereka hidup dari kehormatan. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Renggo menerjang. Pukulan kanan dilepaskan seperti palu godam. Kang Bahar menunduk cepat, lalu membalas dengan sabetan siku kerusuk. Suara retak terdengar jelas. Renggo menggeram, tapi tidak mundur. Mereka saling serang, saling hantam, seperti dua singa tua yang enggan mati dalam diam. Tubuh mereka bergerak cepat, meski usia Kang Bahar tak muda. Tapi di matanya, ada api yang belum padam. Para anak buah Renggo terdiam. Mereka mengira pertarungan ini akan selesai dalam satu pukulan. Tapi kenyataannya, Kang Bahar bukan hanya masih kuat, ia lebih tenang, lebih tajam. Setiap gerakannya adalah hasil dari puluhan tahun pengalaman jalanan. Sedangkan Renggo, meski brutal, bertarung hanya dengan amarah, bukan kecerdikan. Renggo akhirnya terpental, lututnya menabrak tanah. Ia mengusap darah dari mulutnya sambil menatap marah. Gue bakal balik bawa pasukan. Lo pikir ini selesai? Kang Bahar melangkah maju. Ia tidak bicara banyak. Ia hanya menatap dalam dan menekankan satu kalimat, katakan pada Hercules, Garut tidak untuk dijual. Dan saya masih berdiri. Ketika Renggo dan pasukannya akhirnya mundur, para warga yang semula bersembunyi di balik jendela mulai keluar perlahan. Mereka menatap Kang Bahar dengan kagum. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa lelaki tua itu masih mampu berdiri melawan hantu kekuasaan baru dari Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, udara malam Garut terasa lebih hangat. Esok harinya, berita pertarungan itu menyebar ke seluruh Jawa Barat. Terminal, pasar, warung kopi, semuanya membicarakan nama Kang Bahar. Legenda lama yang menolak dilenyapkan. Dan bagi Hercules, kabar itu bukan sekadar kekalahan Renggo. Itu adalah tamparan, bahwa tanah yang ingin ia kuasai, masih punya penjaga. Di rumahnya, Kang Bahar duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Tangan kirinya sedikit gemetar karena luka, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, ini baru awal. Hercules pasti akan kirim lebih dari sekadar algojo. Tapi ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak sendiri. Rakyat mulai bangkit, dan perlawanan baru saja dimulai. Amarah Hercules membara. Kekalahan Renggo di tangan Kang Bahar bukan hanya pukulan bagi gengsi, tapi juga ancaman nyata bagi reputasinya. Di Jakarta, kekuasaan ditentukan oleh ketakutan, bukan hormat. Dan kini, satu orang tua di pedalaman Garut berhasil menamparkan wajah kekuasaannya di hadapan seluruh Jawa Barat. Hercules tak tinggal diam. Ia memerintahkan penyerangan ke Subang dan Indramayu, dua wilayah penting yang masih setia pada jaringan lama Kang Bahar. Subang dibakar lebih dulu. Para preman bayaran yang dibawa Hercules menyisir pasar dan terminal, memukuli para sopir yang menolak membayar setoran. Pedagang kecil diusir, lapak-lapak dihancurkan. Darah tumpah di antara petak sayur dan karung-karung beras. Di Indramayu, kondisi lebih brutal. Salah satu anak buah Kang Bahar yang setia, Mang Arif, disiksa dan digantung di depan terminal lama sebagai peringatan. Kabar pembantaian itu sampai ke telinga Kang Bahar saat ia sedang mengobati lukanya sendiri. Rahmat membacakan laporan dengan suara tercekat. Mereka tidak hanya ambil wilayah, Kang. Mereka buat rakyat takut bicara. Mang Arif, dia nggak sempat kabur. Mereka gantung dia di tiang bendera. Mata Kang Bahar memerah, bukan karena air mata, tapi karena amarah yang mendidih perlahan. Keesokan harinya, Kang Bahar memanggil rapat darurat dengan para kepala wilayah yang tersisa. Anton Gondrong dari Kramat Jati datang dengan mata bengkak, ia baru saja kehilangan dua anak buahnya. Taslim dari Tasik datang dalam diam, membawa informasi bahwa Hercules sedang membangun markas besar di Cikampek, menyiapkan serangan besar ke jantung kekuatan lama. Kita tidak bisa hanya bertahan, ujar Kang Bahar lantang. Mereka akan menghabisi kita satu persatu. Kalau kita masih punya nyawa, gunakan untuk melawan. Kalau tidak demi kita, demi rakyat yang sudah tidak punya tempat aman. Tak ada yang membantah. Bahkan Jaya Bule, yang biasanya sinis, hanya menunduk dan mengepalkan tangan. Kang Bahar menunjuk peta. Kita ambil kembali Subang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kita masih hidup. Kalau kita bisa rebut Subang, rakyat akan percaya. Kalau kita gagal, biarlah saya yang mati di sana. Kalimat itu menjadi sumpah. Para kepala wilayah tahu, ini bukan lagi soal kekuasaan. Ini tentang warisan, tentang harga diri. Sementara itu,
Di markas Hercules di Cikampek, sang Raja Preman duduk di kursi besi, dikelilingi peta dan laporan. Ia menatap foto Kang Bahar yang diambil secara diam-diam. Tua bangka ini keras kepala, gumamnya. Kalau dia tidak mati di Garut, dia akan mati di Subang. Ia tersenyum dingin dan memberi perintah, kirim Guntur dan Rajo, dua pembunuh bayaran dari Medan yang sudah dikenal karena tak pernah gagal menyelesaikan misi. Di bawah langit yang mulai murung, dua kekuatan bersiap saling hantam. Satu adalah kekuasaan yang haus darah. Yang satu lagi adalah kehormatan yang tak ingin dipadamkan. Dan darah yang sudah tumpah di ujung utara, hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Kabut pagi masih menggantung di atas Subang ketika puluhan motor tua memasuki kota dari arah selatan. Mereka bukan pasukan dengan senjata modern, melainkan para mantan preman, tukang parkir, sopir angkot, dan bekas anak buah Kang Bahar yang dulu tersebar di berbagai sudut pasar. Mereka datang bukan dengan arogansi, tapi dengan dendam yang menyala, untuk Mang Arif, untuk rakyat yang diinjak, dan untuk kehormatan yang coba dirampas. Di barisan depan, Kang Bahar berdiri tegap di atas truk terbuka. Tubuhnya masih dibalut perban, tapi sorot matanya tajam seperti parang. Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba. Hari ini, kita rebut Subang, bukan untuk jadi raja, tapi untuk bebaskan rakyat dari cengkeraman pengecut yang hanya bisa menindas yang lemah. Suara gemuruh menyambut seruan itu, dan truk pun melaju lebih cepat. Di tengah kota Subang, pasukan Hercules sudah bersiap. Rajo dan Guntur, dua algojo bayaran dari Medan, memimpin barisan preman brutal. Mereka tak menyangka Kang Bahar akan datang secepat itu. Tua bangka itu gila, desis Guntur sambil memutar rantai baja di tangannya. Rajo hanya tertawa pendek. Kalau dia datang, dia bakal pulang dalam peti. Tapi ucapan itu segera diuji oleh realita. Pertempuran pecah tepat saat matahari muncul dari timur. Jalanan pasar berubah jadi arena laga. Batu beterbangan, kayu dan besi beradu, jeritan pecah di udara. Kang Bahar, meski usianya lebih dari separuh abad, bertarung di garis depan. Tinju kirinya menghantam dada lawan, sementara sabuk besi warisannya memecah formasi musuh. Ia bukan sekadar bertarung, ia mengamuk demi nyawa-nyawa yang telah dirampas. Rajo berhasil menerobos ke tengah dan menyerang Kang Bahar dari samping. Pertarungan mereka brutal, pukulan dan tendangan saling bersahutan. Guntur ikut masuk, membuat Kang Bahar kewalahan. Tapi saat tubuhnya terjatuh dan mereka hendak menghantamkan besi ke kepalanya, Rahmat melompat, menahan pukulan itu dengan tubuhnya sendiri. Darah Rahmat muncrat, tubuhnya ambruk, tapi Kang Bahar berhasil bangkit. Dengan amarah mendidih, Kang Bahar mengunci leher Rajo dan menjatuhkannya ke tanah, lalu menghantamkan sabuk besi ke pelipis Guntur hingga roboh. Seketika, pasukan musuh kacau. Melihat kedua pemimpinnya tumbang, mereka mulai mundur, lari kocar-kacir ke berbagai arah. Sementara itu, Kang Bahar memeluk tubuh Rahmat yang bersimbah darah, menahan tangis di tengah kemenangan. Subang kembali ke tangan rakyat. Warga mulai keluar dari rumah, memeluk para pejuang. Di tengah tangis dan pelukan itu, Kang Bahar berdiri dengan tubuh berlumur darah, namun matanya tetap tajam. Ia menatap ke utara, ke arah Cikampek. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir. Ini hanyalah pemicu. Hercules pasti akan datang sendiri. Dan perang terakhir akan jauh lebih kejam. Langit Subang murung. Gerimis jatuh perlahan di atap-atap rumah yang baru saja merasakan kembali denyut kemerdekaan. Di dalam sebuah rumah sederhana, Kang Bahar duduk diam di samping tubuh Rahmat yang terbujur kaku. Wajah pemuda itu masih menyisakan senyum tipis, seolah bangga telah mati di jalan yang ia pilih. Kang Bahar menggenggam tangan dingin itu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rahmat bukan hanya anak buahku, dia seperti anakku sendiri, bisiknya lirih di hadapan para sahabat yang datang melayat. Anton Gondrong menunduk, menahan isak. Bahkan Taslim, yang biasanya keras, tak mampu menatap langsung tubuh Rahmat. Semua tahu, kehilangan ini lebih dari sekadar korban perang. Ini luka yang menusuk ke jantung perjuangan mereka. Berita kemenangan di Subang dan gugurnya Rahmat sampai ke telinga Hercules dengan cepat. Ia duduk di atas meja kayu besar di markasnya di Cikampek, meremas laporan itu dengan tangan bergetar. Cukup, bentaknya. Kalau tua bangka itu ingin mati dengan terhormat, gue sendiri yang bakal kasih.
Ia memerintahkan seluruh anak buahnya berkumpul. Kali ini, tidak ada utusan. Tidak ada algojo. Hercules akan turun sendiri, dengan pasukan penuh. Keesokan harinya, truk-truk berisi preman bayaran mulai bergerak dari Cikampek menuju arah Subang dan Garut. Mereka bersenjata lengkap, samurai, besi, senjata rakitan, bahkan molotov. Tujuannya satu, membumi hanguskan seluruh jejak Kang Bahar. Biar Jawa Barat tahu, siapa sebenarnya penguasanya. Seru Hercules lantang di atas mobil komando. Ia haus darah, dan dendamnya tak lagi bisa dibendung. Kang Bahar menerima kabar itu tanpa gentar. Ia memerintahkan seluruh wilayah yang masih setia untuk bersiap. Posko perlawanan dibentuk di sepanjang jalur Subang Garut. Rakyat mulai mengangkat bambu runcing, parang tua, bahkan batu dan kayu. Ini bukan lagi urusan para preman. Ini perang antara rakyat dan penguasa bayangan yang ingin menjarah harga diri mereka. Di malam sebelum bentrokan besar, Kang Bahar berdiri di hadapan para pengikutnya. Besok, mungkin banyak dari kita tidak akan kembali. Tapi ingat, yang kita pertahankan bukan pasar, bukan terminal, bukan lapak. Yang kita pertahankan adalah hak kita untuk hidup tanpa takut. Sorak-sorai menyambut pidato itu, meski banyak mata sembab oleh rasa cemas yang menebal. Dalam gelap malam yang semakin pekat, suara genderang bambu dipukul perlahan di tiap sudut kampung. Anak-anak kecil tidur dalam pelukan ibu mereka, sementara para lelaki mengasah parang dalam diam. Dan di ujung barat, deru kendaraan Hercules makin dekat. Udara seolah menahan napas. Sebuah bentrokan terakhir akan segera pecah, dan tanah Jawa Barat akan kembali basah oleh darah. Fajar menyingsing dengan langit kemerahan, seolah alam pun tahu darah akan kembali mengalir hari itu. Di perbatasan Garut dan Subang, ratusan orang berdiri berjejer di balik barikade darurat dari karung pasir dan tumpukan ban. Kang Bahar berdiri di tengah mereka, wajahnya dingin, sorot matanya tajam menembus cakrawala. Di belakangnya, ada pedagang, sopir, tukang parkir, hingga pelajar yang memilih tinggal untuk melawan. Mereka bukan pasukan terlatih, tapi tekad mereka tak bisa ditakar. Deru truk dan motor meraung dari kejauhan. Pasukan Hercules tiba dalam gelombang seperti badai. Di atas mobil paling depan, Hercules berdiri dengan dada terbuka, membawa tongkat besi panjang sebagai simbol kuasanya. "Tua bangka, ini akhir perjalananmu," teriaknya sambil mengangkat tangan. Tanpa aba-aba, anak buahnya menyerbu. Batu, bom molotov, dan senjata tumpul melayang ke udara. Suara ledakan kecil dan jeritan mulai menggema. Kang Bahar tak bergeming. Ia memberi isyarat, dan para pemuda melemparkan molotov balasan. Barikade depan terbakar, menciptakan kabut asap yang memecah konsentrasi musuh. Dalam kekacauan itu, Kang Bahar menerobos ke garis depan. Ia tak lagi peduli luka lama yang belum sembuh. Yang ia tahu, ini saatnya menyelesaikan segalanya, dengan darah, jika perlu. Pertarungan pecah tanpa ampun. Anton Gondrong beradu senjata dengan 3 lawan sekaligus. Taslim dari Tasik menusuk lawan dengan bambu runcing sambil meneriakkan nama Rahmat. Di tengah semua itu, Hercules dan Kang Bahar akhirnya berhadap-hadapan. Dunia seolah hening saat dua raksasa jalanan itu saling menatap. "Kau pikir bisa bawa rakyat melawan aku? Mereka cuma semut," seru Hercules. Kang Bahar mendekat perlahan. "Semut bisa membunuh singa, kalau mereka cukup banyak." Pertarungan mereka brutal. Pukulan demi pukulan menghantam keras. Hercules menggunakan tongkat besinya seperti cambuk neraka, tapi Kang Bahar bertahan, memanfaatkan celah kecil untuk menghantam balik. Keduanya terluka parah. Darah mengucur, namun tak ada yang menyerah. Rakyat menyaksikan dari kejauhan, menahan napas setiap kali salah satu dari mereka roboh dan bangkit kembali. Akhirnya, ketika tongkat Hercules patah dan sabuk besi Kang Bahar terlepas, mereka saling menghantam satu sama lain dalam pelukan kematian. Keduanya roboh bersamaan, napas tersengal, mata sama-sama basah bukan karena lelah, tapi karena tahu, sejarah sedang ditulis dengan tubuh mereka sebagai pena. Langit kembali muram, hujan mulai turun perlahan. Pasukan Hercules yang melihat sang pemimpin tumbang, segera goyah. Banyak dari mereka menjatuhkan senjata, beberapa kabur dalam panik. Sementara rakyat, yang tadi berdiri di barisan belakang, sekarang maju, membantu para pejuang yang tersisa. Garut tidak jatuh, tidak hari ini, tidak selama masih ada yang mau berdiri melawan.
Di tengah medan penuh luka dan lumpur, Kang Bahar membuka mata dengan sisa tenaga. Anton berlari menghampiri, memeluknya dengan tangis tertahan. "Kita menang, Kang, kita menang." Tapi Kang Bahar hanya tersenyum tipis, menatap langit yang mulai cerah di balik awan. "Bilang ke mereka, kita cuma jaga warisan. Biar anak cucu nggak hidup dalam takut." Matahari mulai bersinar terang di atas Garut. Kota yang sempat terancam kini kembali damai, namun dengan harga yang mahal. Darah yang tumpah tak akan pernah hilang begitu saja. Setiap sudut jalan, setiap lapak pasar, setiap deru kendaraan, membawa kenangan akan perjuangan yang tak mudah. Kang Bahar duduk di depan warung kecilnya, tubuhnya yang ringkih terlihat lebih tua dari usianya, tetapi sorot matanya tetap tajam. Di sekelilingnya, wajah-wajah yang pernah ia lindungi kini menjadi saksi bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Anton dan Taslim berdiri di sampingnya, mengamati pemuda-pemuda yang kini kembali beraktivitas dengan riang. Mereka bukan lagi anak buah yang takut akan kekuasaan, tetapi orang-orang yang tahu bagaimana menghormati hak hidup mereka sendiri. "Kang, kita berhasil," kata Anton dengan suara rendah. Kang Bahar mengangguk pelan, "Tapi perjuangan ini tak akan pernah selesai. Kita hanya mewariskan keberanian, bukan kekuasaan." Di balik senyum kecil Kang Bahar, ada kesedihan yang dalam. Ia tahu bahwa meski Subang, Garut, dan daerah-daerah lain kini aman, masih ada banyak orang yang tak mengerti arti dari perjuangan mereka. "Jalanan ini, bukan tentang siapa yang paling kuat, Anton. Ini tentang siapa yang paling bisa menjaga hatinya agar tetap lurus," ujar Kang Bahar, suaranya mengandung kedalaman yang sulit dimengerti. Anton terdiam, memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan. Taslim yang berdiri lebih jauh, menatap jalan raya yang kini tampak damai, mulai mengingat kembali perjuangannya. "Semua ini berkat Kang Bahar. Kalau bukan karena beliau, kita semua mungkin akan jadi budak di tanah kita sendiri," katanya dalam hati. Ia merasa berat untuk meninggalkan masa lalu, tetapi kini ia sadar, ia tak perlu lagi melarikan diri dari ketakutan yang dulu selalu menghantuinya. Di sisi lain, pasukan Hercules yang kalah kini tersebar di seluruh penjuru, tak ada lagi yang berani menantang kekuatan rakyat. Rajo dan Guntur, yang sebelumnya memimpin pasukan dengan kebrutalan, kini hanya bisa berlindung di bayang-bayang, menghindari kejaran orang-orang yang pernah mereka tindas. Namun, keberanian Kang Bahar dan perjuangan orang-orang yang bersamanya memberi contoh bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus mengorbankan segalanya. Pagi itu, Kang Bahar memandangi pasar yang sepi, menyadari bahwa setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi yang sama. "Semua berubah. Aku tak ingin jadi legenda," kata Kang Bahar, berbisik pada dirinya sendiri. "Aku hanya ingin jadi bagian dari cerita ini, yang akan diceritakan pada generasi berikutnya." Ia tahu, saat ini ia bukan lagi penguasa, tapi seorang penjaga nilai yang lebih penting daripada kekuasaan atau kekayaan. Tiba-tiba, seorang gadis kecil datang menghampirinya dengan sepotong tempe yang dibungkus daun pisang. Ia menyerahkan tempe itu dengan senyuman polos, seperti ingin mengatakan bahwa meskipun dunia berubah, kebiasaan yang sederhana dan jujur tetap ada. "Ini untuk Kang Bahar," kata gadis itu, "dari ibu saya, yang selalu berdoa agar kita bisa hidup dengan damai." Kang Bahar menerima dengan senyum lebar, lalu menatap gadis itu dalam diam. "Terima kasih," ucapnya, seolah sebuah pesan tersembunyi ada di dalam kata-kata itu. Seiring waktu berlalu, Kang Bahar tetap menjaga warung kecilnya, tidak ada lagi pertempuran besar yang harus dihadapi. Tetapi setiap kali ada yang datang berkeluh kesah, ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jalanan ini kini milik mereka, yang akan terus bertahan dengan prinsip dan keberanian. Di dunia yang terus berubah, Kang Bahar tahu satu hal, selama ada mereka yang berani untuk melawan ketidakadilan, maka kisah jalanan ini akan terus hidup, menginspirasi hingga generasi yang akan datang.